bakuran serta angge kepala oda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, nah, tadi sampai di ayyuhat talib idza aradta al-wusul ila Allah taala faltazim mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan. Jadi bagaimanakah cara wusul? Caranya wusul itu ada dua. Satu, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, baik secara qaul ataupun secara fi'il. Berarti kalau Nabi sembahyang tentu sembahyang, Nabi sholat wa sholat. Dan orang-orang yang hakikatnya mengingkari sembahyang itu lalu mengatakan Allah ada dalam diri, mereka sudah membuang hadiah terbesar, hadiah arsiyah, hadiah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah sholat di hadiratullah tabaraka taala, yani alal arsy, ya, di arasnya Allah, zahir dan batin, ya. Lalu yang kedua, muraqabatu wahdatil wujud, memandang, kalau diterjemahkan ulang, mengana atau menilik. Kalau dalam hadis Nabi, muraqabah itu al-ihsan, tapi level 2. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Jika engkau tidak merasa memandangnya, maka merasalah dipandangnya. Tapi siapa yang memandang saat kita memandang? Nah, itulah yang kemudian menjadi rahasia seorang salik dan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati hiya ain ma'nal kalimatut thayyibah, yang merupakan itulah inti dari kalimah thayyibah, bahwasannya la mawjuda bihaqqin illallah, tiada yang wujud secara hakikat dengan zatnya, wajibul wujud, kecuali Allah. Adapun selain itu kita sebut mumkinul wujud. Maka untuk hal ini min ghairi isyratil wudu, meskipun tidak sedang berwudu. Jadi memahamkan makna kalimah tidak mesti kita dalam keadaan di atas sajadah. Bahkan bukan di atas sajadah pun rasa muraqabah itu dijaga, ya. Fa in wajadta fa wa aula, kalau dijaga tentu lebih baik. Artinya mudawamatul wudu. Wala min taksisi waqtin duna waqtin, tidak lagi dengan mengkhususkan waktu. Wa min ghairi mulahazatin nafas, tidak lagi dengan perhatikan nafas. Dukhulan wa khurujan, keluar atau masuk, masuk atau keluar. Fil muraqabah. Wala min mulahazati hurufil kalimatit thayyibah, tidak juga dengan memperhatikan alif lam lam ha atau la ilaha illallah. Jadi ada orang yang salah menaruh tentang huruf itu. Allah yang terdiri dari alif lam lam ha, jika divisualkan, dibayangkan, hanya sebatas thariqah metode, bukan sesuatu yang disembah. Seandainya nur lafaz alif lam lam ha itu wujud dan zahir dalam khayali atau pengalaman spiritual, maka itu bukanlah Allah. Sebab Allah itu jangankan zatnya, kalamnya pun bila harfin wala sautin, tidak berhuruf dan bersuara. Jadi alif lam lam ha itu adalah pancaran diri dalam berzikir. Jadi kalau ada orang melihat alif lam lam ha itu tulisan dalam dirinya. Kalau yang melihat cahaya itu cahaya dirinya, bukan cahaya Allah. Allah nggak begitu cahayanya, ya. Bal mulahazatul muayyan faqat fi kulli halin qa'iman aw qa'idan aw mashiyan aw muttaji'an mutaharrikan aw sakinan aw syariban aw aqilan. Iko saja yang diambil dari orang tu. Jadi orang-orang yang tidak sembahyang tu ini
Katanya kajiannya martabat 7. Yang mutabaatun nabinya tidak diambilnya, yang nomor 2 dipakainya. Setiap keadaan qaimkah itu ataupun qa'id, berdiri ataupun duduk, masyi atau muttaja', seperti masyian berjalan ataupun tidur, mutaharrikan au sakinan, bergerak ataupun diam, makan ataupun minum. Itu yang berkekalan jadi hamba Allah itu di situ. Ya. Salat yang berkekalan, zikir yang berkekalan itu di situ. Berarti yang kedua itu yang kita sebut dengan faham. Faham terhadap kalimah la ilaha illallah, yang berarti la maujuda bihaqqin illallah. Di bawah paham tuh sedang lalu, sedang duduk, sedang berdiri, berjalan, nah gitu semuanya pakai. Bukan berarti tidak sembahyang, ya. Wa tariqatul muraqabah, bagaimanakah caranya bermuraqabah? Nah, antun fiya inniyatak, engkau menghilangkan kedirianmu. Diri kita anggap tidak ada, bahkan anggapan itu sendiri tidak ada gitu. Awalan, itu yang pertama. Apa arti inniyah? Ibaratun antakuna, ya, makna dari menghilangkan inniyah itu antakuna haqiqatuka wa batinuka ghairal haq. Nah, inniyah itu ketika engkau merasa dirimu, baik hakikat dirimu dan batin dirimu, tidak berasal dari pancaran wujud Allah. Wala tunfi illa hadhil inniyah, yang engkau tiadakan cuma inniyah ini. Wa wa'ainu makna la ilaha, itulah makna dari la ilaha. Hilangkan kedirian nawa, baik zahir ataupun batin, itulah makna la ilaha. Jadi bagi Syekh Burhanuddin dulu ketika beliau mendapatkan dari Syekh Abdul Rauf, itu la ilaha berarti tidak adalah diri engkau illallah, kecuali Allah lah yang mengadakannya. Bisa begitu maknanya. Bukan berarti tiadalah engkau kecuali Allah, bukan. Summa tusbitul haq subhanahu wa ta'ala fi batinika. Nah, setelah engkau tiadakan dirimu, lalu engkau isbatkan Allah. Dirimu tiada, yang ada hanya Allah. Wa wa'ainu makna illallah, itulah makna la ilaha illallah. Jadi ambo punya guru seorang yang juga syatari di daerah Payakumbuh, dulu udah wafat beliau. Oh Buya, apa akhir dari zikir tarekat syatari? Lamo beliau teman-teman, tekana adanya lafaziko, persis sama seperti di kitab. Karena beliau orang alim, jadi bisa menjelaskannya, tidak salah menjelaskannya. Mirip-mirip seperti la ilaha, tiadalah inniyah, dirimu baik yang zahir ataupun yang batin, illallah, artinya yang benar-benar ada hanyalah Allah. Jadi tidak berarti Allah ada di dalam diri, justru diri ini tidak ada. Diri ini tidak ada. Itu rasu yang dibawa ketika berzikir. Kalau orang mengatakan di dalam diri wa ada Tuhan, berarti masih ada awak. Ya nah, itu jebakan Batman namanya tuh. Ya, kena jebakan kawan. Baik. Jadi kalau yang kita sebutkan di awal tadi, lidah baca la ilaha illallah, maknanya apa? La ilaha bi la maujuda bi haqqin illallah, itu maknanya. Yang benar-benar ada itu cuma Allah.
Fa in qulta idza kana al-wujud wahidan, kalau engkau berkata wujud itu satu, wa ghairuhu laisa bimawjud, selainnya tidaklah ada, fa ayu syai'in tunfi, sebenarnya mana yang engkau nafikan? Wa ayu syai'in tusbit, lalu yang mana yang engkau isbatkan? Qultu, maka aku menjawab, wahmul ghairiyah wal inniyah allati tansha'ul khalq wa hadzal wahmu batil. Waham, asumsi mengenai adanya sisi selain ghairiyah atau sisi kedirian yang tadi mengatakan di dalam diri kitalah ada Allah, itu sebenarnya batil. Wa hadzal wahmu batil. Fa alaika antum fi hadzal wahm awalan. Jadi hilangkan dulu dirimu, summa tusbitul haq. Kajian-kajian wujudiyah kini lupa menghilangkan, meniadakan kediriannya, sehingga dengan tidak sopan mengatakan dirinya lah di Allah. Wujudku wujud Allah, wujud kami wujud Allah, kan gitu jadinya. Itu berarti kaminya masih ada. Fa'alaika antum fi hadzal wahma awalan, maka hilangkanlah asumsi bahwa dirimu ada, summa tusbitul haq, lalu engkau isbatkan subhanahu wa ta'ala fi batinika tsaniyan, engkau tetapkan bahwa Allah lah yang benar-benar ada, berdiri dengan zatnya sendiri, fi batinika, pada batin dan hakikatmu. Itulah yang kedua. Ayuhat talib idza ghalaba al-hal alaika, kalau terjadi ekstase hal, fana, karam, jazbah, jirim, istilah lainnya, alaika bifadlillahi tabaraka wa ta'ala la taqdiru ala nafyi inniyatik al-wahmiyah bal lam yabqa fika illa isbatul haq wa ta'ala wa razaqanallahu ta'ala wa iyyakum hadzal maqam bi hurmati nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Wahai talib, jika ghalabal hal alaika bifadlillah, jika hal dominan mengalahkan engkau dengan kemuliaan Allah, la takdir, maka saat itulah engkau tidak akan mampu menafikan inniyatikal wahmiyah, bahkan lam yabqa fika illa isbatul haq, maka tidak adalah yang berdiri padamu kecuali menetapkan wujud Allah. Titik di situ. Apa maksudnya? Kalau orang sedang mabuk dalam kalimah itu, dalam makna itu, maka dia akan mengisbat hanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita faham kenapa kemudian Abu Yazid al-Bustami pernah mengatakan anallah, 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 ya. Berarti lidahnya Abu Yazid sedang dipinjam oleh Allah. Abu Yazid hilang wujudnya, padahal kalau dilihat orang masih ada, tapi Abu Yazid merasa tidak ada. Itu yang disebut hal, dan itu bukanlah makom. Kalau makom lama di situ, ini pastinya cuma hal sebentar, sesaat. Lalu beliau mendoakan, razaqanallahu ta'ala wa iyyakum hadzal maqam bi hurmatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita maqam ini dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu wa bihamdi subhanallahil azim. Tamma hadzal kitab al-musamma bi tuhfatil mursala ila ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam, ila sayyidina nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-muallif wa ila asanidina ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi ya itu yang bisa kami jelaskan. Pemahaman Allah yang memberi, seberapun paham serahkan saja kepada Allah. Tidak paham kini, insya Allah paham esok. Ya, insya Allah. Dah, tangku tekalo, tangku fana, tangku lalatih, tangku lalah hayati lakaram no. Ya, silakan diatur. Sesi. Yo barek nak. Talalu sekali.
Di Pagaran takut. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang pertanyaan akan langsung dijawab dia. Baik. Untuk pertanyaan pertama kita silakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Buya Dr. Ar-Razi yang telah menerangkan kepada kita tentang ilmu tauhid yang sangat berharga sekali, mutiara yang sangat indah. Jadi pada saat sekarang ini terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan berkah kita semua sehingga kita orang ahli tauhid. Namun dalam proses penerangan tersebut tentu ada sesuai dengan protokol tadi atau moderator, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan kira-kira yang perlu dijelaskan. Ini Pak Biar, yang pertama pertanyaannya ialah tentang teori tadi ada lazim dan malzum tadi. Artinya ada putih tidak mungkin terjadi pada kertas putih. Tentu ada kertas baru ada putih, dan mungkin dipisah. Apakah itu dasarnya kita bisa katakan bahwasanya wallahu muhitun bidzatihi, wallahu muhitun bidzatihi? Apakah ini interpretasi daripada teori tadi? Kemudian dilihat dari tafsir-tafsir, tiap-tiap ayat yang ketemu muhit atau ihatah itu tafsirnya sering biqudrati wa ilmi, tidak ada dilanjutkan tafsirnya bidzatihi. Atau ada tafsir yang lain atau karena kita sering mempelajari tafsir Jalalain, sering saya temu, tapi akan ditemukan di kawan atau tapi saya melihat sering tidak ada itu. Yang ada wallahu muhitun bi ilmi wa qudrati, tidak ada bidzati. Nah ini bagaimana pemahaman duduknya Buya? Itu yang pertama. Satu dulu. Yang kedua Satu dulu. Lupa aku. Iya. Muhitun bizatih, kan gitu. Apakah lazim malzum itu kemudian bermakna Allah itu meliputi dengan zatnya, atau seperti dalam tafsir muhitun bi ilmihi au qudrati? Dibalik ilmu itu berdiri sendiri enggak, atau la hiya huwa wa la hiya ghairu? La ada ilmu kalau tidak ada al-alim, zatnya itu. Jadi hubungannya sepelik itu. Bisa menjawab itu, tak jawab itu, muhitun bizati itu. Gitu, tunggu. Ada yang ulama kita yang menafsirkan dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan muhitun bidzati, hal ini Mu'tazilah. Nah, ini bagaimana ini lanjutannya bila dilanjutkan wallahu muhitun bidzati, saya akan tegur. Ini Mu'tazilah. Jadi padahal tafsirnya tadi kalau kita lihat tiap same pasti ada ya sifat tidak bisa dipisahkan dengan mausufnya. Iya. Peliknya masalah muhit itu, ihatah itu ditanya, itu sifat yang berkaitan atau fi'il zat atau fi'il, gimana bahasa enaknya? Jadi kalam jadinya nih. Itu menjadi sifat zat atau sifat ma'ani, ihatah itu. Pusing-pusing sendirilah. Contoh ilmu itu ma'ani kan? Ma'ani. Apa gunanya ulama kita mengatakan alimun bi ilmih, bukan alimun bi zatih? Jadi kalau sifat ma'ani, alimun, bedanya dengan Mu'tazilah, diisbatkan ada sifat, yaitu sifat ilm. Yubsiru bi basarih, bukan yubsiru bizatih.
Sebab Mu'tazilah mengatakan yubsiru bizatih, mereka menolak ada sifat sama dan basar, menafikan sifat. Maka jika ada orang mengatakan Allah yasma' bizatihi, yaqdiru bizatihi, karena menolak sifat kudrah iradah yang bersifat ma'ani, itulah Mu'tazilah. Adapun ihatah itu masuk ke mana? Ke sifat ma'ani atau ke mana? Misalnya dalam Al-Baqarah, wallahu muhitun bil kafirin, itu bukan muhitun dalam pengertian biasa. Allah menguasai, maksudnya Allah sangat menguasai, bisa mengalahkan orang-orang kafir. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kenapa tidak boleh mengatakan muhitun bizatih bagi sebagian ahli tafsir, supaya tidak tasyabuh dengan Mu'tazilah yang mengatakan yubsiru bizatihi karena menolak ada sifat ma'ani. Mu'tazilah itu tidak menolak sifat Allah, wujud diterima, qidam baqa diterima, laisa kamitslihi diterima, wahdaniyah diterima. Yang ditolak oleh Mu'tazilah itu kebanyakan adalah sifat ma'ani. Maka disebutlah mereka mu'attil, apalagi sifat-sifat mutasyabihat sampai istawa gitu. Kira-kira atau jawab? Kira-kira kita bisa katakan wallahu muhitun bizati, sahih gitu. Bahkan kalaupun ada orang mengatakan wallahu qadirun basirun bizati dengan niat tidak menafikan sifat ma'ani, itu boleh sebenarnya. Syaratnya satu itu, jangan nafikan sifat ma'ani. Kalau kalam Mu'tazilah itu kan kalam bakili-kili, atau bakili-kili nak? Baliku-liku, sengaja menggunakan kalam begitu untuk menafikan sifat. Sedangkan kalau ada guru-guru kita misalnya mengatakan muhitun bidatihi tanpa menafikan sifat ma'ani, gitu. Hati-hati, Ibnu Taimiyah itu sempat terjebak. Ibnu Taimiyah mengatakan istawa bizatih, bersemayam dengan zatnya. Jadi dalam masalah zat-zat kok ada mujassim, ada batini, dua mirip-mirip kok, tapi belain. Langit jo bengit, taram jo kalam. Ibnu Taimiyah karena menemukan ayat sumastawa alal ars, maka Ibnu Taimiyah dengan semangat mengatakan istawa ko bukan sifat zat, bukan sifat fiil, itu sifat zat. Bagi ahlussunnah kebanyakan, al-asy'ariyah, al-maturidiyah, istawa itu sifat fiil, istawa bi fi'lihi, kayak gitu lah, ya. Jadi Ibnu Taimiyah sudah membawa bid'ah dalam bab tafsir istiwa yang lam yakulha ahadan qablahu illa huwa wa mujassimah. Jadi salaf tidak pernah kecuali salaf mujassimah. Siapa tuh? Muhammad bin Karram, kemudian Ad-Darimi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Abu Ya'la As-Sahuni, kemudian paripurnanya di Ibnu Taimiyah. Jadi Allah tuh ya zatnya yanzil, turun dengan zatnya. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan bukan seperti turunnya makhluk. Caranya hanya Allah yang tahu. Berarti dia tanpa disadari menetapkan cara bagi Allah, tapi tidak diketahui. Nah itu sebuah halal ya. Karena Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, akhirnya mustalahat-mustalahannya banyak yang bertabrakan. Kasihan Pak ya. Dan itu kitab judulnya Dar'ut Ta'arud, kitab itu di kalangan salafi pun tidak sanggup mereka baca kecuali 1-2 orang. Tidak sanggup mereka baca kitab itu. Dar'ut Ta'arud 5 jilid kalau cetakan paling murah, yang agak bagusan 9 jilid. Dipenuhi dengan kalam-kalam, mantik-mantik, tapi dia mengharamkan mantiknya. Gitu Tengku. Ya. Yang kedua dia. Ada kedua. Tadi karena boleh 3 pertanyaan, dan kalau boleh 3 langsung ketiganya aja. Iya, iya. Yang kedua ialah ada Allah, ada alam. Pertanyaannya adalah Allah dengan alam ini punya jarak apa bedanya? Allah dengan alam ini. Kemudian kalau berjarak tentu
dalam ilmu apakah sendirian Allah Ta'ala terjadi kebingungan sehingga ciptakan alam. Nah, kemudian kalau diperintahkan Allah dengan alam, tentu ta'adudul ulama. Nah, ini bagaimana penjelasannya Pak Buya? Lah mulai tengku mah. Lah mulai tengku tu. Iyalah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tu ditanya oleh Abu Musa al-Ash'ari. Itu hadis kami ulang-ulang. So itu hadis tentang kajian itu. Kaifa kana rabbuna? Allah itu dulu bagaimana ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, kana Allah wala syai'a ma'ah. Dulu Allah ada, tiada satupun wujud bersamanya. Ulama tambahkan di siku di halaman pertama, wa huwal an alama alaihi kan wal an kama kan. Sekarang dia dan dulu sama. Apa sebab? Qadim itu tidak berubah. Qadim itu tidak berubah. Kalau hadisnya berubah, model tuangku dulu ketek, ya lah. Apa lahir sekarang kau? Mati langsung amain. Lahir sebesar ini kan? Pasti mulai dari kecil, besar. Berarti ada taghayyur. Ada waktu yang berlaku. Di halaman 2 beliau mengatakan hubungan antara Allah dan alam itu dijelaskan dengan 7 maratib, tapi itu bukanlah maratib takdim takhir secara zamani, itu cuma akli. Supaya paham dibuatlah model-model itu. Di mana bisa dipahami itu secara zauq. La yafhamuha illa man zaqa. Jadi kalau tidak ada zauq mengenai Allah itu sekarang tetap sendiri dengan zatnya yang maha sempurna, maha wajibul wujud, itu tidak akan bisa. Nah, maka kemudian di dalam kalam-kalam ilhami ulama, ketemulah mereka mendengarkan kalam ilhami itu. Muncullah lafaz kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa khalaqtul khalqa fa arafuni bi. Itu bukan hadis qudsi dari Rasulullah, dari Allah, tapi itu ilham kudusi, ilham kudus. Jadi Allah berfirman dalam ilham itu, aku dulu kanzan makhfiyan, adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Nah, jadi Allah tidak bingung dong. Tapi terjemahan ingin kok tidak lo betul dong. Fa ahbabtu an u'rafa, aku suka dikenal. Maksudnya yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh suka di like itu cuma Allah. Enak. Kalau lah sana ngawak di like orang, awal ambil sifat Allah tuh. Aku ingin, aku senang dikenal, aku cinta. Fa ahbabtu, maka alam ini ada karena mahabbatullah. Mahabbah itu harus dengan zauq. Wa man la zauqa lahu bil hubbi fala ya'rifullah tabaraka wa ta'ala abada. Jadi kalau orang tidak mengenal zauqnya mahabbah, tidak akan mengenal Allah. Tapi mahabbah itu belain jo mahabbah makhluk. Mahabbah makhluk ambo suka seseorang karena ambo butuh orang itu. Berarti mahabbahnya makhluk li ajlin naqs, karena orang waktu kurang. Makanya orang patah hati sakitnya. Putus cinta bisa matinya, bisa bunuh dirinya. Ya itu. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala cintanya itu bukan mahabbah syahwat, itu mahabbah zatiyah. Mahabbah zatiyah itu mahabbah kesempurnaan. Justru Allah ingin menumpahkan kesempurnaan itu. Fa khalaqtul khalqa, aku ciptakanlah makhluk, fa arafuni bi, sehingga si makhluk tidak akan mengenal aku kecuali dengan aku. Fa arafuni bi, maka si makhluk tidak akan mengenal dirinya
kalau dia menetapkan niatnya, dia harus habiskan dulu dirinya, baru berdirilah al-haq tabaraka wa ta'ala dalam pemahamannya. Bukan berdiri tegak itu ya, bukan, nyata itu, isbat. Itu kalam kudusi namanya. Itulah makna kul huwallahu ahad. Allahu somad tuh masuk ke kalam kudusi itu. Somad. Yap. Lah, yang lain silakan. Ada dua kertas pertanyaan yang masuk ya. Pertama pertanyaannya, apakah perkataan ini hadis atau perkataan ulama, yakni kun ma'allah wa illam takun ma'allah takun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Itu namanya. Dan bagaimana surah hakikatnya gitu. Alah tinggi kaji orang ringan-ringan nak mengalir di surah leh. Itu bukan hadis Nabi tapi kalam ilhami. Kalam ilhami, tapi ilhaminya bukan kudusi. Itu kalam ilhami yang didapat wali dalam memahami ayat wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah engkau bersama yang orang-orang yang shadiq. Siapa yang paling shadiq? Rasulullah. Kemudian pewaris Rasulullah, muncullah kalam itu, kun ma'allah. Hendaklah engkau bersama Allah. Jika tidak, maka bersamalah dengan orang yang bersama Allah. Itu kemudian juga menjelaskan hadis qudsi yang sahih ada di Bukhari dan Muslim, ana ma'ahum idza dzakarani. Aku bersamanya si hamba jika dia menyebut namaku. Tapi sebelum Allah itu disebut, Allah lah bersama awak belum? Maka ana ma'ahu di situ, ana itu sudah berarti penghilangan selain ana, menafikan selain wujud ana. Ana ma'ahu, aku akan nyata bersamanya jika dia telah menghilangkan kediriannya. Maka Allahu Akbar itu kan menghilangkan kedirian kita. Allahu Akbar, itulah Allah Ma'aka itu. Tapi tidak ada ka-nya lain, ka-nya nisbi. Kemudian mana hakikat ya, insya Allah. Ketika kita berzikir, zikir itu pakai fasilitas dari Allah enggak? Siapa yang magih awak lisan? Allah. Siapa yang magih kekuatan ke kita? Allah. Nyatalah itulah makna la haula wala quwata illa billah. Nyata dalam hadis Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantu aku menyebut nama Engkau. Artinya apa? Kita bisa berzikir karena Allah membantu. Indah dibantu oleh Allah, bisa tidak zikir? Kini pertanyaannya, dengan apa Allah menciptakan alam semesta? Bi kaulihi kun, ya. Itulah. Maka kita menjadi mukawwanat. Berarti kun tu mencakup di dalamnya mukawwan. Dari sisi ilmu sifat kalam, kita itu adalah makulatnya Allah, objek yang dikatakan Allah, fi'il jo wa nahnu af'alullah. Jadi kita ku fi'il Allah, objek fi'il Allah. Bisa jo, bisa fi'il, bisa maf'ul. Tapi kalau fa'il hanya Allah. Maka ketika seorang hamba menyebut nama Allah, sebenarnya Allah sedang menyebut dirinya lewat si hamba itu. Itulah mana hakikatnya. Kalau ditaruhin beko beli nang loy matu beko. Lah tuh. Ya. Masih ada ya. Pertanyaan, apakah boleh kita mengatakan hayat kami, hayat Allah sendirinya, Quran kami, Quran Allah sendirinya, sampai ke bawah. Lalu Tuh
mantra orang bobe. Kayak itu enggak? Tadi. Buya lah jawab lo. Sudah tahu Ambo? Serius, Ambo pengen dengar versi Buya. Versi Buya dulu baru versi Ambo. Foto. Jawab sama versi. Ditanya dulu. Jadi kebanyakan kita membaca sesuatu yang wak tak faham. Dan itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram. So dalilnya jaleh wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bertawakuf, berpendirian terhadap sesuatu yang kau tidak tahu. Kini dia bertanya, kau bisa jadi versi Ambo nanti berlain jo versi